Halo Orbiters, dimanapun berada, kembali lagi dengan Mas Panji di channel Orbit Co ID. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tips-tips membeli laptop sesuai kebutuhan. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ya. Udah? Sip, mantap. Ya, sebelum membeli laptop tuh ada baiknya analisis dulu kebutuhan kamu. Jadi maksudnya sebelum membeli laptop kita harus tahu dulu tujuan penggunaan laptop itu nantinya untuk apa. Umumnya ada 3 sih pembagian kategori laptop sesuai kebutuhan penggunanya. Yang pertama laptop untuk kantoran atau perkuliahan ya. Nah biasanya laptop ini hanya untuk kegiatan mengetik dan kegiatan ringan seperti nonton film atau browsing. Kamu bisa pilih laptop dengan spesifikasi yang nggak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua ada laptop untuk desain grafis. Kebutuhan desain grafis membutuhkan spesifikasi laptop yang cukup tinggi. Beberapa aplikasi yang butuh memori tinggi seperti Adobe Photoshop, Corel, dan sejenisnya perlu dipertimbangkan ya. Biasanya laptop untuk desain grafis butuh spesifikasi prosesor dan memori yang tinggi. Kemudian yang ketiga, laptop untuk game, laptop untuk gaming ya. Makanya laptop untuk aktivitas gaming butuh spesifikasi yang tinggi dalam segala aspek, seperti prosesor, GPU, RAM, bahkan sistem pembuangan panasnya yang mumpuni agar bisa stabil dan memberikan pengalaman gaming yang maksimal. Nah, setelah tahu kebutuhanmu apa, berikut tips-tips memilih laptop. Yang pertama, dari prosesornya dulu. Prosesor ini adalah otak dari komputer di mana data yang masuk akan diproses di prosesor. Terdapat 2 brand besar prosesor ya, ada Intel dan juga AMD. Nah, untuk prosesor Intel yang terendah dimulai dari Intel Celeron, kemudian diikuti dengan i3, i5 dan i7. Ada juga i9 yang paling powerful. Kemudian jangan lupa cek serinya dulu ya, generasi berapa. Nah itu sangat penting sekali. Kalau yang terbaru adalah Gen 12 ya. Nah untuk AMD, seri yang terendahnya dimulai dari AMD Athlon, kemudian ada Ryzen 3, 5, 7, 9, mirip-mirip Intel lah. Semakin tinggi serinya, semakin baik performanya. Ya juga serinya ada yang 1000 series, 2000 series. Yang terbaru kalau nggak salah 6000 series. Kemudian yang kedua RAM, termasuk RAM, Random Access Memory. Jika memiliki RAM yang besar, maka proses pada laptop juga akan ringan walau membuka banyak aplikasi ya. Standar RAM zaman sekarang 4 GB biasanya. Namun apabila kebutuhan lebih tinggi, maka semakin tinggi pula RAM yang dibutuhkan. Perhatikan juga laptop apa yang akan kamu beli. Apakah dia memiliki slot RAM yang bisa kamu tambahkan ke depannya atau tidak. Perhatikan juga tipe RAM. Tipe RAM terbaru yang saat ini umum dipakai itu DDR4. Tapi udah ada sih DDR5. Yang banyak digunakan kan DDR4. Oke, yang ketiga GPU, Graphic Processor Unit. Nah, untuk beberapa aplikasi desain grafis atau editing multimedia membutuhkan spesifikasi grafik yang tinggi ya. Biasanya perlu GPU tambahan nih, umumnya dari Nvidia. Dan seri terbarunya RTX series. Untuk kegiatan ringan saja menggunakan integrated graphics sudah cukup, seperti Intel HD Graphics atau AMD Radeon sudah cukup. Kemudian yang keempat, kapasitas penyimpanan. Ya, terdapat 2 kapasitas umum digunakan ya, biasanya hard disk atau SSD. Tapi untuk penyimpanan disesuaikan dengan pilihanmu mau hard disk atau SSD. Tapi jika butuh penyimpanan besar, kita pakai hard disk. Tapi jika butuh kecepatan untuk menjalankan OS-nya, pakai SSD. Tapi kamu bisa juga kalau pakai dua-duanya sekaligus. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan dua-duanya sekaligus, yang SSD digunakan sebagai penyimpanan operating sistemnya, yang hard disk untuk penyimpanan biasa. Jadi kalau mau membuka aplikasi dengan cepat, disimpannya di SSD. Yang kelima, konektivitas. Nah, konektivitas di sini seperti port-port pada laptop yang akan menghubungkan perangkat pendukung lainnya seperti port HDMI, port USB, port LAN, dan sebagainya ya. Hal ini penting karena untuk menyambungkan laptop kamu ke berbagai macam device
mulai dari flash disk sampai menghubungkan ke proyektor itu menggunakan port ini. Kalau tidak ada mungkin harus ribet lagi mencari adapternya ya. Kemudian ada layar. Nah, ada beberapa jenis panel layar pada laptop seperti panel VA, panel TN, OLED, IPS. Ya. Biasanya untuk laptop dengan spesifikasi ke bawah sampai menengah tuh biasanya memakainya VA atau TN. Jenis panel ini mempunyai view angle yang kurang lah, tapi ya dengan harga yang sesuai dan ya spesifikasinya emang menengah. Ada panel OLED dengan IPS itu sering digunakan untuk laptop kelas menengah sampai atas. Nah, jenis panel ini memiliki view angle yang lebih baik dan warnanya juga tajam. Jangan lupa juga perhatikan refresh rate pada layar ya. Refresh rate yang tinggi biasanya digunakan untuk laptop gaming. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan juga loncengnya agar kalian dapat notif apabila kami mengupload video baru. Jangan lupa juga kunjungi website kami di orbit.co.id. And see you in the next video. Dah.